Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Zakia Syahdu. Di video kali ini, saya akan berbagi resep mochi miniatur kelapa. Buat teman-teman yang suka mochi, wajib coba nih varian mochi yang satu ini. Rasanya unik banget, lembut, dan juga kenyal. Jadi, buat teman-teman yang mau tahu cara membuatnya, yuk ditonton sampai selesai. Pertama-tama, kita akan buat bahan sabut kelapanya terlebih dahulu. Di sini saya gunakan kelapa parut sebanyak 150 gram. Lalu, kelapanya disangrai menggunakan api kecil sampai kuning kecoklatan. Nah, ini kelapanya sudah kuning kecoklatan ya, jadi sudah cukup. Selanjutnya, ini bisa disisihkan. Lanjut, kita akan buat air kelapanya. Di sini saya gunakan 9 gram bubuk Nutrijel tanpa rasa. Kemudian 5 gram bubuk agar-agar plain. Lanjut, tambahkan juga 25 gram gula pasir. Kemudian kita akan tambahkan 350 ml air. Sebelum apinya dinyalakan, kita aduk terlebih dahulu hingga semuanya larut, biar nanti tidak ada bahan yang menggumpal. Oh iya, di sini bisa ditambahkan sejumput garam. Kalau semuanya sudah tercampur dengan rata, lalu nyalakan api kompornya, gunakan api kecil saja. Kemudian masak sambil terus diaduk hingga mendidih dan mengental. Nah, ini untuk air kelapanya sudah jadi, sudah mendidih dan sudah mengental ya. Selanjutnya bisa dipindahkan ke wadah yang lain. Untuk air kelapanya ini saya masukkan ke dalam gelas ukur seperti ini supaya lebih mudah saat menuangkannya nanti. Lanjut, untuk air kelapanya nanti akan saya masukkan ke dalam plastik seperti ini. Nah, untuk plastiknya bagian bawahnya sudah saya ikat. Untuk plastik yang saya gunakan kira-kira ukurannya segini ya teman-teman. Untuk ukuran pastinya saya lupa. Sebenarnya untuk plastik ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Supaya hasil dari air kelapanya itu nanti sama rata, saya gunakan gelas takar seperti ini ukuran 60 ml. Lalu air kelapanya saya masukkan ke dalam plastik yang sudah disiapkan tadi. Lanjut, untuk bagian atasnya akan saya ikat menggunakan karet. Dalam mengikat, pastikan tidak banyak gelembung udara yang terperangkap di dalamnya ya, supaya nanti hasilnya bagus. Kira-kira bentuknya seperti ini ya teman-teman. Kemudian, lakukan langkah yang sama hingga semuanya selesai. Untuk satu resep air kelapanya saya peroleh sebanyak 6 buah seperti ini. Selanjutnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu dan ditunggu hingga benaran ngeset. Kemudian kita akan buat untuk daging kelapanya. Di sini saya gunakan tepung beras ketan sebanyak 50 gram. Tambahkan juga 50 gram tepung maizena. Kemudian saya gunakan gula pasir sebanyak 35 gram. Tambahkan juga 1/4 sendok teh garam. Kemudian saya juga tambahkan santan. Untuk santannya ini saya ambil setengah dari 1 saset santan kara yang berisi 65 ml ya. Lanjut, tambahkan air. Di sini saya gunakan sedikit pewarna putih yang sudah dilarutkan ya teman-teman. Untuk takaran airnya saya gunakan 180 ml. Sebelum api kompornya dinyalakan, terlebih dahulu harus kita aduk hingga semuanya tercampur dengan rata dan pastikan tidak ada bahan yang menggumpal. Kalau sudah, lalu api kompornya bisa dinyalakan. Kemudian ini akan dimasak hingga matang, gunakan api kecil saja sambil terus diaduk. Kalau sudah mulai mengental seperti ini, gunakan api yang paling kecil saja sambil terus diaduk dan masak hingga tidak ada tepung yang menempel di bagian wajan. Kira-kira hasilnya seperti ini ya.
Lalu, pindahkan adonan ke dalam wadah. Untuk wadahnya, olesi dengan sedikit minyak supaya nanti tidak lengket. Sambil menunggu kita membuat adonan yang lainnya, kita tutup terlebih dahulu supaya permukaannya tidak cepat kering. Sekarang kita akan buat bagian batok kelapanya. Saya gunakan 80 gram tepung ketan. Tambahkan juga 5 gram coklat bubuk. Lalu tambahkan juga bubuk agar-agar sebanyak 3 gram. Di sini saya juga gunakan 60 gram gula merah, boleh diganti dengan gula pasir. Kemudian saya juga tambahkan santan, ini tinggal sebagian saja karena sebagian yang tadi sudah digunakan untuk bagian daging kelapanya. Lanjut, tambahkan juga 1/4 sendok teh garam. Terakhir, tambahkan air sebanyak 150 ml. Nah, sama halnya dengan yang tadi ya, sebelum api kompornya kita nyalakan, terlebih dahulu harus diaduk hingga semuanya tercampur dengan rata dan tidak ada bahan yang menggumpal. Jika sudah tidak ada bahan yang menggumpal, api kompornya bisa dinyalakan, gunakan api kecil saja. Kemudian ini juga dimasak hingga matang dan tidak ada bahan yang menempel pada wajan. Nah, ini untuk batok kelapanya juga sudah matang ya teman-teman. Selanjutnya ini kita pindahkan juga ke dalam wadah yang sudah diolesi dengan sedikit minyak. Sekarang kita akan bentuk daging kelapanya terlebih dahulu. Sebelumnya saya sudah olesi tangan dengan sedikit minyak supaya tidak terlalu lengket. Lanjut, untuk daging kelapanya terlebih dahulu akan saya bagi menjadi 6 bagian. Untuk masing-masing bagian beratnya lebih kurang 55 gram. Jadi teman-teman bisa membagi adonannya, sesuaikan saja dengan jumlah air kelapa yang diperoleh. Kemudian untuk bagian batok kelapanya saya juga bagi menjadi 6 bagian. Nah, untuk bagian batok kelapanya ini saya sengaja taruh di atas plastik seperti ini ya, karena untuk teksturnya lebih lengket. Kemudian ambil salah satu bagian daging kelapanya, lalu dipadatkan. Di sini saya gunakan bantuan plastik seperti ini. Kalau teman-teman ingin memadatkan dengan cara meronding juga boleh ya. Supaya nanti hasilnya tidak lengket di alas kerja, alasi alas kerjanya menggunakan plastik. Kemudian pipihkan adonan sesuai dengan yang dibutuhkan. Untuk memipihkan adonan, teman-teman bisa menggunakan tangan seperti ini saja, atau teman-teman juga bisa menggunakan rolling pin. Jika dirasa sudah cukup, lalu ambil air kelapa yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian potong salah satu bagiannya saja dan taruh di atas daging kelapa yang sudah dipipihkan. Selanjutnya ini akan kita satukan dengan cara membungkus air kelapanya menggunakan daging kelapa yang sudah kita pipihkan. Dalam membungkus, usahakan tidak banyak gelembung udara yang terperangkap di dalamnya ya, supaya nanti hasilnya lebih padat dan juga kokoh. Supaya nanti hasilnya bagus, lalu kita padatkan dengan cara sedikit ditekan-tekan. Kalau seandainya ada gelembung udara, bisa kita keluarkan dengan sedikit dipencet seperti ini. Selanjutnya bisa kita ronding sampai beneran padat dan permukaannya mulus. Kira-kira untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah, selanjutnya bisa disisihkan. Kemudian lakukan langkah yang sama hingga semuanya selesai. Terakhir kita ambil untuk bagian batok kelapanya. Ini juga kita padatkan sedikit terlebih dahulu. Kemudian kita juga pipihkan. Untuk memipihkannya, teman-teman juga bisa alasi dengan plastik supaya tidak lengket ya.
Kalau sudah, selanjutnya ambil adonan yang sudah kita bentuk tadi, kemudian letakkan di atas batok kelapa yang sudah dipipihkan. Lalu ini kita bungkus hingga daging kelapanya tertutup dengan rapat. Karena bagian batok kelapanya ini sedikit lengket dibandingkan daging buahnya, teman-teman bisa olesi tangan dengan sedikit minyak ya. Supaya hasilnya bagus, pastikan untuk daging kelapanya ini tertutup dengan sempurna. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya akan kita balurkan ke dalam kelapa yang sudah kita sangrai tadi. Supaya kelapa sangrainya ini menempel dengan sempurna, bisa sedikit kita tekan-tekan seperti ini ya. Nah, kira-kira untuk hasil akhirnya seperti ini ya teman-teman. Lanjut, lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Alhamdulillah, untuk mochi miniatur kelapanya ini udah jadi ya. Untuk tampilan mochinya ini beneran kelihatan sangat unik sekali ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan lihat kira-kira untuk tekstur bagian dalamnya seperti apa. Wah, ternyata seperti ini ya teman-teman untuk tekstur di bagian dalamnya. Nah, kita bisa lihat untuk masing-masing lapisan dari kelapanya sangat terlihat dengan jelas ya. Untuk air kelapanya ini kelihatan sangat segar sekali, sedangkan untuk bagian daging buahnya juga kelihatan sangat lembut. Sekarang kita cobain ya, bismillah. Masya Allah, ini mochinya berasa enak sekali, lembut, kenyal, dan juga ada crunchy-crunchy-nya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka mochi, wajib coba varian ini ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.